Salam, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Bersama-sama pada saat ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 7 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu, saudara-saudari boleh bersama-sama membacakannya di tempat masing-masing. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita satu hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dalam ucapan syukur, terima kasih kami, penyertaan, pimpinan, dan perlindungan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur pada kesempatan yang baik ini, kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 7 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya mau memberi tema untuk kita pada saat ini. Mari bertobat dan tekun berdoa. Doa merupakan napas kehidupan kita. Karena itu setiap kita biasanya selalu dihimbau untuk selalu rajin berdoa. Doa sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa belajar menjangkau rekan-rekan kita, belajar menjangkau sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Kita juga belajar mendukung pelayanan gereja kita dengan doa. Dengan kata lain, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dengan berdoa. Dalam perikop yang kita baca ini, di mana Yeremia dilarang berdoa oleh Tuhan untuk bangsa yang dilayaninya. Tuhan memerintahkan sang nabi untuk tidak buang-buang waktu berdoa agar Tuhan mengasihani umatnya. Akan percuma saja Yeremia berdoa bagi umat, karena Tuhan tidak akan melunak dan mengasihi mereka. Boleh kita lihat, bandingkan dalam Yeremia 11 ayat yang ke-14 dan juga Yeremia 14 ayat yang ke-11. Tuhan Allah tidak akan mendengarkan Yeremia saat itu. Karena Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas segala pemberontakan mereka atau ketidaktaatan. Kenapa? Alasannya ada pada masalah bangsa Yehuda itu sendiri. Yang pertama, di mana kehidupan rohani mereka telah merosot. Praktek-praktek ibadah yang seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, kini berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan. Sebab hati mereka telah berbelok daripada Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan mengeraskan hati dan menyembah berhala-berhala. Mendua hati. Yang kedua, mereka melakukan praktik-praktik penyembahan kepada Ratu Sorga di kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Umat di seluruh negeri itu menjauh dari Allah. Dan lebih dari itu, seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga umat, yaitu anak-anak, bapak-bapak, dan para perempuan juga ikut terlibat dalam penyembahan kepada Ratu Surga atau dewi yang disembah oleh bangsa di sekitar pada waktu itu. Dan yang ketiga, mereka tidak mau ditegur oleh Allah. Kesalahan-kesalahan mereka tidak suka dikoreksi Allah. Sebaliknya mereka mau hidup sesuka hati mereka, bukan berdasarkan kehendak Allah. Saudara, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai orang percaya masa kini. Bukankah sering sikap arogan kita muncul ketika kita tidak mau ditegur dan dikoreksi oleh firman Tuhan? Kita mudah tersinggung dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita tidak puas dengan apa yang menjadi jawaban Tuhan bagi kita. Pada akhirnya, kita lebih memilih pergi meninggalkan persekutuan,
pergi meninggalkan Tuhan, dan kita menjalani kehidupan yang memuaskan hawa nafsu kita saja. Tetapi sadar atau tidak sadar, terkadang kita juga terjebak untuk melakukan hal yang sama ketika kita merasa diri kita terusik karena teguran atau koreksi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita merasa tidak nyaman ketika kehidupan kita yang salah dinyatakan berdosa oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, mari bertobat. Satu-satunya yang dapat menghindarkan umat Yehuda dari sebuah kehancuran kota, dari serbuan musuh, dan dari pembuangan adalah pertobatan mereka sendiri. Bertobatlah dari kesalahan yang kita perbuat. Dan seharusnya kita terus-menerus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita sudah sejalan dengan kehendak Tuhan atau belum? Bertobatlah selama kita mudah tersinggung. Karena firman Tuhan yang keras yang menegur kehidupan kita yang salah. Sebaliknya, mintalah ampunan Tuhan agar Dia kembali berkenan menerima kita. Dan yang terpenting adalah, marilah kita menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Menjaga kemurnian hati kita dalam menyembah dan melayani Tuhan. Agar setiap kali kita datang kepada Tuhan, Ia berkenan ditemui. Selama hati kita lembut dan masih mau bertobat, pasti Tuhan memberi pengampunan. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah tetap berdoa. Ketika firman Tuhan masih terbuka menegur dan menasihati kita, sebenarnya kesempatan doa masih diberikan Tuhan kepada kita. Kita melihat Yeremia dilarang mendoakan bangsa itu karena kejahatan mereka tidak dapat disembuhkan lagi. Karena begitu keras kepalanya mereka sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Inilah pelajaran berharga bagi kita. Selama masih ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, jangan sia-siakan itu. Selama doa belum dilarang oleh Tuhan, janganlah kita jemu-jemu untuk terus tetap berdoa. Selagi ada kesempatan untuk bertobat dan berdoa, marilah kita datang dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai saat kita mau datang untuk berdoa, Tuhan melarang kita berdoa karena kehidupan kita yang menjijikkan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan dan tetap terus berdoa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, banyak hal yang terjadi atas kehidupan kami yang tidak kami mengerti dan tidak kami pahami. Tetapi satu hal yang kami percaya dan yakini, Tuhan menyertai kami. Tuhan memampukan kami. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menegur dan mengingatkan kami betapa kami lemah dan berdosa. Tanpa uluran tangan Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa dan kami tidak berarti apa-apa. Karena itu Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami agar kami menyadari setiap pelanggaran kesalahan kami dan kembali datang kepada Tuhan. Dan dalam segala hal di dalam kehidupan kami tetap tekun datang dan berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan.
karena kami percaya dan yakin bahwa rancangan Tuhan sungguh indah dan manis di dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami senantiasa, di mana saja kami berada, Tuhan menyertai kami. Amin.